Aksi solidaritas para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, serta Komite Sekolah Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB menggelar aksi solidaritas di depan Pengadilan Negeri Sumbawa menuntut dibebaskannya guru honorer pendidikan agama Islam lantaran Akbar Sorasa dipolisikan oleh salah satu wali siswa di SMKN 1 Taliwang. Kasus hukum yang menjerat Akbar Sorasa itu dinilai para guru adalah bentuk kriminalisasi terhadap profesi guru. Sebagai catatan amal ibadah di sisi Allah, hakim kita bilang untuk itu aksi solidaritas kita. Hari ini adalah teman kami sekarang lakukan. Asalkan Bapak tahu. Tentu saja aksi solidaritas ini merupakan bentuk agar Akbar benar-benar mendapatkan keadilan tanpa harus dikriminalisasi. Apalagi kasus ini bermula lantaran beberapa siswa tak mengindahkan perintah Akbar untuk menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Hingga akhirnya Akbar pun mengambil tindakan untuk memukul siswa tersebut. Tindakan itu diambil Akbar lantaran para siswa yang berleha-leha di luar pagar sekolah itu masih dalam jam sekolah. Karena tak terima anaknya dihukum itulah, akhirnya salah satu orang tua siswa melaporkan Akbar ke pihak berwajib sekaligus denda 50 juta rupiah sebagai kompensasi atas tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap muridnya. Oleh karena itulah, asosiasi para guru itu pun turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap Akbar. Ratusan guru yang tergabung dalam beberapa asosiasi itu melakukan long march. Beri kami ruang sebagai guru untuk mendidik, bukan hanya mengajari. Setiap warga negara berhak beramal di sekolah di mana itu merupakan program sekolah dan mereka harus ikuti. Ada apa-apanya. Tetapi kali ini guru diapa-apain. Ini kita Pak Akbar, posisi pada pribadi kita. Dia guru honor dan masa depannya akan terangkat. Jadi tuntutan PGRI Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kasus yang menimpa saudara guru Akbar Sorasa, guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Taliwang. Di antaranya, satu, menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru. Yang kedua, lindungi profesi guru dari segala bentuk ketidakadilan. Yang ketiga, bebaskan guru Akbar Sorasa dari segala tuntutan hukum. Ironi memang ketika seorang tenaga pendidik ingin mendisiplinkan siswa justru harus berurusan dengan polisi. Dan hingga kini, proses hukum terus berlanjut meski pihak sekolah dan Akbar sempat meminta maaf kepada orang tua siswa. Tak kurang-kurang sebanyak 3 kali dilakukan mediasi oleh pihak sekolah agar orang tua siswa tak melaporkan Akbar ke polisi, namun upaya itu sia-sia. Bahkan uang 50 juta rupiah tersebut kabarnya merupakan permintaan dari pihak keluarga siswa agar proses damai ini berjalan. Namun sayangnya Akbar yang hanya guru honorer tak menyanggupi permintaan keluarga siswa lantaran tak memiliki uang sebanyak itu. Teman rekan kita, Bapak Ibu Kepala Sekolah, semua inilah Pak Akbar yang guru SMK itu. Ya mudah-mudahan mohon doa-doa Pak Akbar dari teman guru kita semua. Mudah-mudahan lancar hari ini dan kita siap membela untuk Bapak. Teman-teman. Ayal kisah Nelangsa guru honorer ini tentu saja memantik reaksi beragam dari halayak luas dan warganet khususnya. Banyak yang menyayangkan tindakan orang tua siswa, ada pula yang beranggapan jika tindakan Akbar yang melakukan dugaan tindakan kekerasan itu tak layak. Kalau zaman dulu orang tua kita mensupport anaknya dikerasin sehingga anaknya menjadi anak yang betul-betul dalam pengawasan gurunya 100%. Nah, namanya ngaji, kamu nggak bisa, kamu yang salah gitu kan. Kamu nggak sholat, ya kamu yang salah. Itu dulu. Tapi kalau zaman sekarang, itu beda. Zamannya sekarang udah berbeda dengan zaman yang dulu. Sekarang itu kalau kita buat yang nggak layak,
pasti kita akan menjadikan masalah. Solusinya sekarang bagaimana? Sebagai seorang guru, apabila lihat anak didik kita nggak baik, kita laporkan sama orang tuanya. Kasih surat atau kirim pesan singkat sama gurunya, sama orang tuanya. Guru memberikan pesan singkat kepada orang tuanya, ini anak susah untuk disuruh sholat, suruh ibadah, suruh ngaji, nggak ngerjain PR dan lain sebagainya. Mesti kita pendekatan terhadap orang tuanya atau panggil orang tuanya. Kepada guru dimanapun berada, lebih mawas diri, lebih hati-hati lagi. Kebetulan saya juga salah satu seorang dosen yang juga sebagai seorang pengajar. Beda pengajar zaman sekarang dengan zaman dulu. Orang tua tuh harus lebih bijaksana. Sekali lagi kita jauh-jauh orang tua lebih bijaksana, dan juga gurunya harus lebih bijaksana. Nggak boleh main tangan zaman sekarang. Sekali lagi saya tekankan, nggak boleh main tangan zaman sekarang dan harus lebih hati-hati lagi. Beralih ke berita mancanegara, konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas setelah kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina, menyerang Israel dengan meluncurkan sedikitnya 5.000 roket ke wilayah Israel hanya dalam waktu 20 menit pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu itu. Sontak serangan roket Hamas itu berhasil meluluh lantahkan bangunan dan kendaraan yang berada di wilayah Israel. Akibat serangan kelompok Hamas tersebut menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang lainnya. Angka tersebut bisa dipastikan akan terus bertambah dengan semakin memanasnya dan saling serang di kedua belah pihak. Ya, senjata kita adalah doa yang pasti mereka tak punya. Kirimkan doa di sholat malam kita, baca kunut dalam sholat. Jadi imam bacalah kunut nazilah semuanya. Doakan keselamatan untuk semua saudara muslim kita yang ada di sana, termasuk kepada para wisatawan dan khususnya kepada warga Indonesia yang sedang berada di Gaza dan Palestina. Assalamualaikum. Serangan kelompok Hamas ke wilayah Israel itu berimbas membawa konflik Israel-Palestina ke eskalasi yang lebih besar. Banyak warga sipil menjadi keganasan pertempuran kedua pihak yang sudah terjadi sejak lama karena pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Serangan Israel ke wilayah Palestina itu telah menewaskan ratusan jiwa dan melukai ribuan warga. احنا كنا في البيت قاعدين دقدقوا علينا جيران قالوا لنا اخلوا احنا ما عرفناش وين نروح وين نخلي حسبي الله ونعم الوكيل طلعنا برا الدار لقينا الدنيا كلها هنا مقلوبه كل من هو على شقه نزلونا الدار كلها نزلونا العماره من اولها لاخرها احنا خمس طوابق غروف 5 طوابق غروف. Dan kita juga harus memahami bahwasanya perdamaian sejati tidak akan pernah tercapai tanpa adanya keadilan. Dan ini berarti penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, menghentikan perampasan tanah, pembangunan pemukiman ilegal, dan menghormati hak asasi manusia di semua pihak, termasuk haknya warga Palestina. Jadi sebelum orang Israel menghentikan kezalimannya di sana, saya yakin tidak akan pernah ada perdamaian di sana. Maka hentikan kezaliman, wujudkan keadilan, insya Allah perdamaian akan wujud terbentuk dengan sendirinya. Tak hanya itu, Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga turut menjadi sasaran penyerangan Israel. Seorang staf organisasi kemanusiaan, Mercy, telah mati syahid akibat kekerasan tersebut. Kondisi konflik itu membuat sejumlah selebriti tanah air ikut angkat suara. Mereka berharap agar konflik dua negara itu segera berakhir, karena bagaimanapun warga sipil yang akan menjadi korban perang kedua belah pihak negara yang bertikai. Tapi ada satu sudut pandang yang harus kita pikirkan, yaitu kemanusiaan. Ya, kalau kita udah bicara kemanusiaan, kita terlepas dari semua embel-embel suku, bangsa, ataupun agama. Semua orang yang melihat konflik ini pasti menangis
tidak tega melihat bagaimana anak-anak kecil jadi korban, bangunan-bangunan runtuh, kemudian perempuan-perempuan hamil, orang-orang tua yang berlarian ketakutan. Saya rasa semua menginginkan perdamaian, orang yang menyaksikan konflik ini. Juga temen aku ada orang Palestina juga, dan melihat kalau itu benar terjadi, anak-anak kecil juga banyak yang meninggal, banyak korban keluarga sipil, dan gue berharap ini cepat selesai sih. Aku juga hanya bisa mendoakan, yang nggak bisa berlaku banyak juga, karena kan emang itu di luar negeri kapasitas aku juga. Terbaik kita mendoakan yang terbaik untuk Palestina dan juga Israel, semoga cepat selesai ini sih.